Grammar itu sulit dan belajar grammar itu seringkali menantang dan membosankan. Kamu tidak sendirian, karena ada banyak sekali orang yang merasakan hal yang sama, termasuk saya. Dulu. Dalam video ini, kamu akan tahu caranya agar bisa belajar grammar dengan lebih menyenangkan. Let me introduce you to Grammarian Ltd. Apa itu Grammarian Ltd? Grammarian Ltd adalah game. Ya, game guys. Game ini bisa kamu mainkan di PC dan di HP. Berbeda dengan game lainnya, dalam game ini kamu bisa menjalankan misi dengan alur cerita yang menarik dan menghibur. Namun, ketika kamu mainkan game ini, kamu bisa berlatih grammar karena ada 1000 lebih dokumen latihan grammar dengan 80 grammar focus, yang dibungkus tentunya dengan alur cerita yang menarik dan menyenangkan, di mana kamu menjalankan beberapa misi. Dalam misi-misi tersebut, kamu bisa sekaligus membeli banyak item, dan kamu juga bisa berduel, tapi duelnya duel grammar. Untuk kamu subscriber di channel ini, kamu pasti sudah mempelajari banyak sekali materi tentang structure and written expression pada tes TOEFL atau grammar. Nah, Grammarian Ltd akan bisa membantu kamu untuk bisa lebih jago lagi dalam structure dengan lebih menyenangkan. Tonton video ini sampai akhir, karena di akhir video ini akan ada petunjuk di mana kamu bisa mendapatkan giveaway, yaitu gift code agar kamu bisa mendapatkan game ini secara gratis. Tanpa berpanjang lebar, langsung kita mainkan gamenya ya. Ini adalah kantor kita di level paling awal game ini. Di sini terdapat new brief. New brief adalah instruksi atau job description yang harus kita lakukan setiap harinya. Untuk kali ini kita harus menemukan singular and plural nouns. Penjelasannya ada di sini. Setelah kita memahami penjelasan tersebut, kita coba kerjakan dan mencoba untuk memeriksa dan mengulas dokumen yang tersedia. Di sini kita mencoba menemukan plural nouns. Lalu dokumen lainnya kita coba perlu menemukan singular nouns. Nah, untuk kamu yang sering belajar di channel ini, kamu pasti tahu pentingnya untuk tahu singular and plural nouns dalam menentukan subjek atau objek kalimat dalam tes TOEFL bagian structure and written expression. Jika kita sudah menyelesaikan tugas kita pada hari itu, kita bisa klik end work dan kita akan mendapatkan penilaian dan rincian pendapatan kita pada hari itu. Selain pendapatan, mood kita juga akan bertambah apabila kita melakukan kerja yang baik pada hari itu. Ketika naik pada level selanjutnya, kita akan berada pada kantor yang berbeda. Di kantor ini, kita akan menemukan brief yang berbeda. Nah, untuk kali ini kita akan bertugas untuk mereview dokumen yang berkaitan dengan principal parts of verbs. Susunan tugas pada game ini menurut saya sangat baik, karena di level sebelumnya, ketika kita mencoba untuk menemukan mana itu singular atau plural nouns dalam menentukan subjek atau objek kalimat, di level ini kita berlatih untuk mencoba menentukan bentuk verbs yang benar. Dan seperti yang kita ketahui, menentukan subjek dan verb adalah hal yang paling pertama dan paling dasar yang perlu kita lakukan dalam menentukan apakah struktur kalimat itu benar atau tidak. Ketika selesai bekerja, kita akan menghabiskan waktu kita di apartemen. Di apartemen ini, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Salah satunya adalah klik ikon wajah, dan di sini kita bisa menemukan fakta unik tentang bahasa Inggris. Sama seperti kebiasaan kita semua, di game ini, ketika kita menghabiskan waktu sendiri kita di apartemen, kita bisa memilih dan membeli barang dan hal-hal lainnya di online shop. Kali ini kita akan coba memilih apartemen yang baru. Nah, harga apartemen ini $1000, dan tentunya dengan harga apartemen yang lebih tinggi, maka kita mendapatkan fasilitas dan suasana yang lebih baru dan lebih bagus. Semakin besar pendapatan yang kita dapatkan, maka semakin besar pula kesempatan kita untuk bisa pindah ke apartemen dengan kualitas yang lebih bagus dan fasilitas yang lebih lengkap. Jadi, pastikan kamu bisa mengerjakan semua tugasnya dengan baik ya. Selain menggunakan pendapatan atau uang kita untuk pindah ke apartemen yang baru, kita juga bisa menggunakan uang kita untuk membeli hal-hal lainnya atau items lainnya. Seperti contoh, kita bisa membeli perabotan, di mana kita bisa mengganti kasur kita dengan kasur yang lebih baru. Ketika kita sudah selesai beristirahat di apartemen dan tiba saatnya untuk pergi bekerja, maka kita juga bisa memutuskan moda transportasi apa yang akan kita pakai. Di sini saya akan coba untuk memakai moda transportasi yang paling mahal, yaitu teleporter, agar saya bisa tiba di tempat kerja lebih cepat dan memiliki lebih banyak waktu untuk menyelesaikan pekerjaan dengan lebih cepat pula. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, semakin tinggi level kita, maka akan semakin tinggi pula tingkat kesulitan tugas yang akan kita lakukan. Sebagai contoh, kita perlu menentukan apakah dokumen ini memiliki bentuk clauses, khususnya adjective clauses yang benar. Untuk kamu yang sering belajar di channel ini, kamu pasti tahu pentingnya clauses dalam menjawab soal TOEFL, khususnya bagian structure and written expression. Berhubung clauses adalah salah satu jenis soal yang sering muncul dalam tes tersebut. Algorok sebagai pengembang game Grammarian Ltd ini telah berbaik hati untuk memberikan giveaway untuk salah satu dari kamu yang beruntung berupa gift code agar kamu bisa mendapatkan game Grammarian Ltd ini dengan cuma-cuma. Caranya bagaimana?
Caranya adalah dengan menuliskan email dan salah satu media sosial kamu di kolom komentar video ini, dan juga silakan tuliskan I would like to have a gift code from Grammarian Ltd. Link untuk game Grammarian Ltd, website dari Algorox, dan media sosialnya bisa kamu temukan di deskripsi video ini dan juga pada pin komen video ini, agar kamu bisa cek lagi game-game menarik lainnya dari Algorox. And I guess that is all. My name is Andrian, and I'll see you around. Bye-bye.